Shalom saudara, puji Tuhan kalau hari ini kita di dalam keadaan sehat dan luar biasa. Mari kita hari ini beribadah kepada Tuhan. Kita mau mendekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau memberikan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kita mau pujikan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan kepada Tuhan Yesus. Ketika kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kami jalan keluar. Ketika kami perlu Engkau Tuhan, Engkau ada di sini. Terima kasih ya Tuhan buat lagu yang kami pujikan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biarlah kami boleh mempercayai dengan lagu ini Tuhan, yang memberikan kekuatan buat kami ya Tuhan, yang boleh memberikan kami Tuhan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur kami naikkan hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat pada hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku,
firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana ada, itu adalah karena kasih setia Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu itu boleh menjamah kami. Firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Karena firman itu Tuhan boleh memberikan kami kekuatan. Karena di dalam firman-Mu itu adalah janji Tuhan. Karena di dalam firman-Mu itu Tuhan ada kekuatan yang baru. Berkatilah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh menikmati akan ibadah pada hari Minggu ini. Dan saya percaya, meskipun kita di rumah saja, tetapi kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Di hari-hari yang sukar ini, ya, tetap kita hidup sungguh-sungguh. Tetap kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan lewat doa kita, pujian kita ya, di rumah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini berbicara tentang kekuatan Tuhan untuk mencapai tujuan. Karena tema kita di dalam bulan April ini fokus kepada tujuan. Ya. Jadi kita harus mencapai tujuan. Nah, untuk kita mencapai tujuan itu berarti ada hal-hal yang kita harus kerjakan. Ada hal-hal yang kita harus perjuangkan. Dan satu hal yang tema kita yang saya sampaikan pada saat ini, kita harus alami kekuatan daripada Tuhan. Ya, bukankah hari-hari ini kita menghadapi situasi yang sulit, begitu menakutkan, begitu membuat orang banyak putus asa, membuat banyak orang tidak tenang? Nah, kita harus kuat. Ya, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita harus mengandalkan kuasa Tuhan hari-hari ini. Supaya apa? Kita mengalami ketenangan, kita mengalami suatu hal yang membuat kita hidup nyaman, ya, membuat kita hidup tenang dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari ini. Mari kita akan sama-sama buka di dalam Efesus pasal 6, mulai ayat yang ke-10. Saya akan baca buat saudara. Ya. Saya akan baca buat saudara. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat. Ya. Kekuatan itu bukan berasal daripada manusia. Tetapi kekuatan kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Sebab kekuatan kita terbatas, saudara. Kekuatan manusia itu ada batasnya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita mengalami suatu kekuatan. Dan untuk kita bertahan untuk menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini. Nah, saudara-saudara, perhatikan, kuat dalam Tuhan. Tadi saya sudah katakan, kuat di dalam Tuhan bukan kekuatan manusia. Ya. Bukan mengandalkan kekuatan
manusia. Ya. Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus kuat hari-hari ini? Sekali saya mau katakan, kekuatan, ya, kekayaan, jabatan, dan semua apa yang ada dalam kehidupan itu hanya sebatas saja. Tetapi yang memampukan kita bertahan, ya, memampukan kita bertahan di dalam situasi dan kondisi, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Kenapa kita harus kuat? Ya. Sebab yang kita hadapi adalah apa? Dikatakan di dalam ayat yang tadi, yang kita sudah pelajari, kita sudah baca, yang kita hadapi adalah iblis. Ya. Yang tidak kelihatan. Jadi karena dia tidak kelihatan, dia adalah makhluk roh. Ya. Kita bisa mengalahkan dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan Tuhan. Nah, kenapa kita harus kuat? Ya. Kenapa saudara-saudara hari ini harus kuat? Ya. Kita tidak bisa kuat untuk menjalani hidup kita sendiri. Tadi saya sudah katakan, itu hanya terbatas. Ya. Jadi kenapa kita harus kuat? Karena di depan ada musuh yang punya pengalaman dan punya strategi. Dia terorganisir. Jadi Alkitab berkata di sini bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bukankah hari-hari ini ya, iblis sedang menipu umat-umat Tuhan dengan cara-caranya? Oh, iblis sudah punya pengalaman. Ya. Iblis umurnya sudah tua. Dia punya pengalaman. Dia tahu seluk-beluk kehidupan manusia dari pertama sampai hari ini. Jadi kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, kita mudah terbawa oleh bujukan iblis. Nah, iblis memang sudah ditentukan untuk dihukum. Dia tidak bisa bertobat. Ya. Sebab itu dia berusaha di akhir zaman ini untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Dia punya strategi secara khusus. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-12, ya. Jadi iblis, ya, pemerintahan iblis itu dia tersusun secara rapi, terorganisir. Ya. Perhatikan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12, di situ dijelaskan karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, ya, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita lihat terorganisir. Jadi iblis itu bukan cuma satu. Dia punya pengikut-pengikut. Ketika iblis jatuh, ya, tadinya dia ada Lucifer, dia jatuh, ya. Bukan saja dia, jadi rupanya banyak malaikat yang terseret, banyak malaikat-malaikat yang mengikuti akan dia. Ya. Jadi Alkitab berkata di sini, perhatikan, ya, dia punya pemerintahan yang terorganisir, ya, punya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-hulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Jadi di manakah dia ada? Di udara. Di udara. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik betapa pentingnya kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Betapa pentingnya kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, supaya apa? Kita tidak terseret dengan segala kuasa yang sedang dia jalani hari-hari ini untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Nah, tadi saya katakan kenapa kita harus kuat, karena di depan ada musuh, punya pengalaman, ya, dan punya strategi, terorganisir, ya. Di dalam Efesus 6 ayat yang tadi kita harus punya persiapan yang matang, ya. Kita harus punya persiapan yang matang, ya.
Kita akan kalah kalau kita tidak punya persiapan. Ya. Kita akan kehilangan pengharapan kalau kita tidak punya persiapan. Kita akan gagal, ya, tidak sampai kepada tujuan. Jadi kita harus latih hidup kita. Kalau kita sudah di dalam Yesus, bukan sekedar di dalam Yesus, tetapi kita harus mengikuti jalur apa kata Tuhan, jalur kebenaran firman Tuhan. Kita harus rela diproses, kita harus diajar, kita harus didisiplinkan supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang punya integritas. Kita menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan untuk menggenapi akan rencana Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Ya. Kita lihat saja beberapa siasat iblis. Ya, ada banyak siasat iblis. Tapi saya cuma jelaskan beberapa hal. Yang pertama, siasat iblis yang akan dia gunakan hari-hari ini. Yang pertama adalah kekhawatiran atau kecemasan. Ini yang pekerjaan iblis. Ya. Supaya apa? Orang tidak tenang. Ya. Ini akan membawa kita pada satu titik kejenuhan atau kejatuhan dan melakukan tindakan yang melanggar firman Tuhan. Karena apa? Sudah diintimidasi oleh iblis tentang apa? Kekhawatiran. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, jangan khawatir tentang hidupmu. Ya. Tuhan, sedangkan burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita umat-umat Tuhan. Nah, kekhawatiran itu banyak sekali yang dihadapi oleh manusia. Apalagi kita lihat yang terjadi sekarang ini ya. Ya. Kita sudah berapa minggu gak beribadah. Ya. Jadi semua yang terjadi itu akan berpengaruh. Ya. Baik dalam pekerjaan, ya, ekonomi, semua akan mempengaruhi akan sistem kehidupan setiap keluarga demi keluarga, setiap orang-orang. Ya. Jadi kekhawatiran itu merupakan senjata iblis. Ya, kekhawatiran. Sebab itu mari jangan kita khawatir. Ya, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada di atas. Dia yang menjamin hidup kita. Nah, inilah cara iblis, siasat iblis untuk apa? Membuat kita khawatir. Ya, di dalam Matius 6 ayat 34 di situ dijelaskan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada amin? Inilah itu yang pertama. Dan yang kedua, strategi iblis, ya. Dia mempengaruhi, ya, orang-orang percaya untuk apa? Mengejar perkara-perkara duniawi. Ya. Yang kelihatan. Ya. Bukan berarti kita tidak perlu hal-hal yang soal jasmani. Oh, kita perlu. Ya. Apakah kita tidak perlu uang? Kita perlu uang. Ya. Apakah kita tidak perlu makan? Oh, kita perlu semua. Ya. Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Tetapi yang dimaksudkan, ya, orang terlalu fokus kepada perkara-perkara duniawi, tidak lagi fokus pada perkara surgawi. Ya. Yang apa? Yang memberikan ketentraman dan hidup kekekalan, hidup kekal. 1 Yohanes 2 ayat 16 itu berbicara tentang keangkuhan. Ya. Sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Kolose 2 ayat yang ketiga, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Pikir, jangan pikir dunia, ya. Jangan pikir selalu uang. Jangan selalu pikir bagaimana nanti. Kejar akan duniawi. Ya. Tadi saya katakan bukan berarti tidak penting, itu penting sekali. Tetapi kalau kita terfokus kepada hal-hal yang duniawi, sudah jelas hal-hal yang surgawi itu kita tidak akan hiraukan lagi. Banyak yang saya perhatikan, ya, banyak kasus-kasus, ya, orang-orang mencari perkara-perkara duniawi. Akhirnya apa? Hidupnya jatuh di dalam dosa, ya, hidupnya berfoya-foya, hidupnya tidak karuan lagi.
Tetapi kalau kita berfokus kepada panggilan surgawi, kita fokus kepada perkara-perkara yang di atas, ya, bukan di bumi, maka apa? Tuhan akan menjamin hidup saudara dan saya. Ya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-20 di situ katakan, tetapi kumpulkanlah bagi harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Harta ya, bisa diambil orang. Ya. Kita lihat dengan hari-hari ini yang terjadi, banyak sekali kejahatan. Karena apa? Kebutuhan. Ya. Menuntut kebutuhan, tetapi itu salah. Ya. Mereka mencari hal-hal seperti itu dengan cara yang salah. Meskipun itu buat mereka, aduh kami lapar, tetapi itu dosa. Ya. Jadi kalau kita kumpulkan harta di sorga, ya, pencuri itu tidak akan bisa untuk mencuri akan harta itu. Ya. Bahkan pun tidak ada merusakkannya, tidak akan membongkarnya. Saudara, karena harta di sorga itu merupakan harta yang paling indah. Ya. Amin, saudaraku. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Kita lihat, ya, ada banyak strategi-strategi iblis yang hari-hari ini dia bisa masuk ke dalam keluarga. Ya, dia bisa masuk kepada hal-hal yang banyak hal. Ya. Dia punya strategi. Ya. Dia punya cara untuk apa? Menjatuhkan. Alkitab berkata bahwa iblis dia sedang mengaum-ngaum. Siapa yang akan ditelannya? Ya. Dia cari. Ya. Dia berkeliling di suratan Petrus itu. Dia berkeliling. Ya. Siapa yang akan ditelannya? Ya. Berarti kita ada di lingkarannya. Tuhan, jangan sekali kita keluar dari jalur. Sekali kita keluar dari jalur, maka iblis akan memangsa kita. Mungkin pikiran kita, mungkin hati kita, mungkin tangan kita secara rohani, kaki kita. Ya, iblis akan memangsa kita. Nah, saudara-saudara, perhatikan, ya. Kita lihat Alkitab menjelaskan di sini bahwa bagaimana kita harus kuat di dalam Tuhan. Berarti kalau kita mengalami kekuatan, kalau kita harus kuat, kita harus mempergunakan senjata itu. Senjata Allah. Ya. Senjata Allah. Di dalam ayat selanjutnya, ya, kalau kita baca mulai ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20, di situ ada beberapa senjata yang disiapkan, ya, buat gereja Tuhan supaya kita bisa menyerang iblis dan kita menangkal segala serangan-serangan iblis. Jadi ada hubungan timbal balik. Ada senjata menyerang, kemudian ada sebagai penangkal. Ya, penangkal. Kalau kita pelajari di sini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ambillah seluruh perlengkapan senjata, ambil itu. Ya, kita ambil. Bagaimana kita ambil? Kalau kita jauh, kita tidak mungkin ambil. Tetapi salah satu syarat kita mengambil perlengkapan senjata Allah itu, berarti kita harus mendekat kepada Tuhan. Ada amin? Kita harus mendekat, kita harus benar-benar mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh melekat. Dan terutama beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan, kita harus mengenal Dia secara pribadi. Kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa Kristus itu, siapa Yesus itu. Bukankah Tuhan berkata begini, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Amin. Segala kuasa. Kuasa apa? Kuasa itu merupakan senjata Allah. Kuasa itu merupakan senjata yang kita gunakan hari-hari ini. Untuk apa? Untuk kita melawan tipu. Iblis itu kan menipu kita. Kita lihat, ya,
kejadian dosa yang awal, manusia jatuh karena dia menipu manusia. Dia menipu Adam dan Hawa. Nah, oleh karena tipuan itu manusia jatuh dalam dosa dan mereka harus bayar harga. Nah, harganya terlalu mahal ya. Kalau orang yang melanggar akan firman Tuhan, kalau orang yang tidak taat, itu harganya mahal. Ya, harganya mahal sekali untuk kita bayar. Amin, saudaraku. Jadi di situ dijelaskan ada 6 senjata yang Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang pertama yaitu ikat pinggang, yang kedua baju sirah, yang ketiga berkasutkan, yang keempat perisai, yang kelima adalah ketopong, yang keenam itu adalah pedang. Jadi ada 6 senjata yang kita gunakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Oh, saudara-saudara, iblis tidak datang dengan wujud seperti monster, tidak. Ya, dia datang bukan dengan seperti menakutkan, tidak. Tetapi dia menyamar seperti malaikat terang. Ya, dia bisa pakai siapa saja karena iblis itu adalah roh, makhluk roh. Siapa yang dipakai? Yang dia pakai itu adalah orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Oh, kita bisa jadi alat iblis kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi marilah kita menjadi alatnya Tuhan untuk apa? Menggenapi rencana Allah. Amin. Iblis tidak bisa bekerja sendiri. Iblis selalu memakai oknum. Waktu manusia jatuh dalam dosa, iblis pakai siapa? Ular. Ya. Iblis bisa juga pakai manusia untuk apa? Untuk menggagalkan manusia. Ya. Jadi saudara-saudara, kita penting saudara. Nah, saudara-saudara, kita lihat beberapa hal di sini. Ya, apa yang kita harus gunakan? Yang pertama, senjata yang pertama yang kita harus gunakan hari-hari ini. Yang pertama, ikat pinggang. Ya, berikat pinggang. Kita baca, ya. Perhatikan. Jadi berdirilah tegap, berikatkan pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Ini berbicara apa? Nah, seorang prajurit Romawi, mereka itu, pakaian mereka itu seperti jubah. Tapi ada perlengkapan perang. Nah, salah satunya mereka harus memakai ikat pinggang. Ikat pinggang. Tentunya itu ada fungsinya. Nah, ini berbicara tentang apa? Ikat pinggang itu berbicara tentang kehidupan kita dalam sehari-hari. Kan dikatakan kebenaran, ikat pinggang kebenaran. Amin, saudaraku. Ikat pinggang kebenaran. Nah, ini apa? Artinya apa? Kita harus hidup dalam kejujuran. Ketulusan hati, terus terang, Apakah kita ada terus terang sama suami atau terus terang sama istri? Hal yang paling sederhana kita lakukan, kita hidup dalam kebenaran, yaitu dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Tidak usah jauh-jauh. Banyak orang melayani Tuhan, tetapi keluarga tidak jujur. Tidak jujur terhadap suami, tidak jujur terhadap istri. Padahal dia melayani. Tapi yang paling utama itu adalah apa? Dalam dulu. Kebenaran itu penting. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, iblis tidak bisa mendakwa saudara dan saya. Amin. Jadi terus terang. Itu berbicara tentang kehidupan yang berikat pinggangan kebenaran. Kemudian apa? Menanggalkan hal yang pura-pura, itu hidup dalam kebenaran. Tidak ada kepalsuan atau kemunafikan. Artinya apa? Kita sebagai anak Tuhan harus hidup dalam ketulusan hati. Kalau kita melayani itu dengan tulus. Amin. Jangan melayani dengan setengah-setengah. Melayani. Melayani. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, maka apa? Tuhan yang menilai hidup kita. Tuhan yang mempromosikan kita. Kita lihat Daud.
ketika dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia bertanggung jawab 1, 2, 3 ekor domba. Ya. Ketika musuh datang, beruang datang untuk memangsa, singa datang, dia berusaha, dia tidak lari. Beda kalau gembala upahan. Tetapi dia benar bertanggung jawab, maka Tuhan lihat, wah luar biasa kamu Daud. Ini binatang saja dia bisa gembalakan, dia bisa berkorban. Ya. Oh ini orang yang saya cari untuk menggantikan Saul, yang berkenan. Jadi ketulusan hati itu penting, ya, kejujuran itu penting, melayani dengan tulus. Nah itu berbicara tentang kebenaran, ya. Dan yang kedua, kita lihat di sini senjata yang kedua untuk kita menghadapi tipu muslihat itu adalah baju sirah di dalam ayat yang ke-14, Efesus 6 ayat yang 14 di situ. Baju sirah itu berbicara tentang keadilan. Keadilan. Nah, baju sirah kan itu dipasang di sini, di dada. Ya. Itu macam-macam. Itu bisa terbuat dari logam atau besi. Ya. Nah, itu melindungi bagian tubuh, ya, yang sangat penting. Ya. Kita tahu, yang sangat penting di dalam dada itu, ya, itu ada jantung, ada hati, ada paru-paru. Nah ini bagian yang sensitif. Ya. Alkitab menjelaskan bahwa hati sangat penting. Jantung juga. Wah, jantung itu adalah sangat penting juga. Ya. Tapi yang dijelaskan itu, ini akan berbicara tentang hati. Ya. Nah hati sangat penting, mempunyai pengaruh yang sangat kuat, yaitu hidup kita. Ya. Saudara, kau bisa bayangkan kalau hati kita mulai tergores, hati kita mulai lemah, ya. Maka apa? Kita kehilangan semangat. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang, kata Amsal. Sudah bisa bayangkan, ya. Jadi semua bersumber dalam hati. Makanya Alkitab berkata dalam Amsal 4 ayat ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu jaga hati kita. Jadi pertama-tama iblis serang, ya, hal yang paling kita harus waspadai, kita harus pakai itu, baju sirah itu. Untuk apa? Melindungi hati kita. Ya, itu kita harus hidup dalam keadilan kita. Ya. Hampir sama dengan kejujuran kita, benar. Ya, itu dalam sumber hati. Karena apa? Di situ terpancar, ya. Apa yang di dalam hati menentukan masa depan kita. Amin. Baik atau tidak baik, kita kan semua akan menentukan kita ke depan. Supaya hati kita dijaga, ya, dalam segala keadaan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 di situ kan dijelaskan. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Kita adalah orang-orang siang. Bukan hidup dalam kegelapan. Siang. Siang berarti kita diterangi oleh firman, kita diterangi oleh kebenaran, ya. Kemudian baiklah kita sadar, amin, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berkotopong pengharapan keselamatan. Luar biasa. Jadi kita ini adalah orang-orang siang. Amin. Kita bukan orang malang, ya. Tapi kita adalah orang-orang siang, ya, orang-orang yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Baju sirah adalah kasih, ya. Ini melambangkan kasih yang melindungi, ya. Kalau kita hidup dalam kasih Kristus, kita hidup dalam kasih, itu akan melindungi kita, ya. Kasih. Berharap selalu bertekun, maka iman akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ia akan melindungi hati kita dalam serangan iblis. Oh, kalau hati kita penuh dengan keadilan, tidak ada yang sanggup untuk apa? Mengusik saudara dan saya. Dan kita tahu Daniel, perhatikan baik-baik. Waktu Daniel ada di Babilonia, dia diberikan jabatan, ya. Dia menjadi kepala 120 orang, 3 orang yang dipilih.
Ya, tetapi kita lihat di sini, waktu dia ada 3 orang, di antaranya satu Daniel. Tetapi Daniel itu ya dicemburui oleh rekan-rekan yang lain. Dicemburuin. Ya. Saya mau berkata, ketika kita dipromosikan Tuhan, ingat tetap ada yang cemburu. Itu biasa saja. Ya, biasa. Itu pekerjaan iblis. Daniel dituduh. Ya, tetapi apa yang terjadi? Senjata makan tuan. Ya, senjata makan tuan. Ya, senjata makan tuan. Ya, luar biasa. Dia masuk ke dalam goa singa. Ya, goa singa. Ya, Raja Darius mempercayakan dia. Oh, Raja Darius sangat mengasihi Daniel. Ya, waktu Daniel, maksud saya, mau dimasukkan ke gua singa. Ya, Raja Darius itu memang tidak tidur sepanjang malam. Dia gelisah. Tetapi menjelang pagi dia berkata, Daniel, apakah engkau masih hidup? Ya. Kemudian Daniel keluar, tidak diapa-apain oleh singa. Oleh karena Tuhan bela. Dia adil. Ya. Nah, apa yang terjadi? Senjata makan tuan. Orang-orang yang mengintimidasi dia. Ya. Orang-orang yang cemburu dia. Kita lihat bukan saja 2 orang ini. Ya, di antara 3 kan. Ya. Bukan saja 2 orang ini. Tetapi 120 pemimpin itu semua dihukum. Bayangkan. Hukum mati. Bukan saja mereka, tetapi keluarganya, seisi keluarganya. Kita lihat pembelaan Tuhan. Iblis coba menggagalkan Daniel, tetapi karena Daniel dia mempunyai baju sirah, dia memperlengkapi senjata Allah, tidak ada yang mengusiknya. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita pakai baju sirah, itu keadilan. Hidup kita adil. Ya, adil. Nah, yang kemudian senjata yang berikut ya, di dalam ayat yang ke-15 di situ, berkasutkan. Ya, seorang tentara prajurit, ya, dia harus memakai kasut. Ya, pada zaman Romawi itu, kasut itu apa? Ya, kasut adalah sesuatu mobilitas, memampukan untuk apa? Berjalan berbagai medan. Oh, kalau kita tidak pakai kasut itu, kalau tentara tidak pakai kasut itu, bisa-bisa di medan perang, apalagi di padang gurun, di berbatuan, dipenuh dengan semak duri. Apa yang terjadi? Kaki itu bisa luka. Nah, pada zaman dulu, kasut adalah suatu mobilitas, memampukan untuk berjalan dalam berbagai medan. Kasut itu sebagai lambang, ya, mobilitas dan satu kesiapan melakukan perintah. Komandan, siapa komandan kita? Ada Yesus. Amin. Yesus adalah komandan kita. Ya, Yesus adalah kepala kita. Ya. Yaitu kita harus menjadi saksi Kristus. Artinya apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera, dan merupakan satu ya, kekuatan. Dan apa? Injil itu merupakan satu kekuatan buat orang-orang percaya yang menerima dia. Roma 1 ayat 16 di situ. Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan. Jadi saudara harus sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus, bukan saja pendeta, bukan saja penginjil, bukan saja pelayan-pelayan tua atau majelis, tetapi kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya, setidaknya kita harus menjadi saksi untuk Kristus. Saya membaca satu artikel, ya. Ketika ada seorang, ya, contoh begini, ketika ada seorang pergi ke satu Indomaret, atau swalayan, apa yang terjadi? Ketika orang berantri membayar, ternyata dia perhatikan ada satu orang yang sedang berantri. Kemudian satu orang itu memperhatikan orang yang sedang antri dalam kasir itu. Apa yang dialami? Ternyata setelah dia perhatikan orang itu, ya, dia mulai keringat dingin. Nah, ternyata ada satu masalah yang dihadapi. Dia tidak bawa uang, tidak mempunyai uang. Nah, bagaimana dengan tugas seorang yang melihat itu? Apakah dia boleh berkata, percaya Yesus, nanti engkau akan ditolong? Tidak. Tentunya
dia tidak langsung akan percaya Yesus tidak. Tetapi ada satu tindakan, ya, ada satu tindakan untuk apa? Dia menolong. Karena apa? Kalau dia tidak membayarnya, dia akan dipermalukan. Di kasir itu, karena ada begitu banyak orang yang antri. Dia keringat dingin. Tadi saya kata, dia tidak serta-merta menyampaikan, kamu percaya Yesus, mujizat akan terjadi. Tidak. Tetapi ketika dia melihat itu, dia akan menolongnya. Ini nanti aku bantu bayarin. Atau mungkin dia akan meminjamkan, supaya engkau tidak dipermalukan. Ini salah satu bentuk kesaksian. Ya, jadi kesaksian itu bukan saja kita boleh berkata percaya, tidak. Tetapi kita harus membawa hidup kita di mana kita berada. Amin. Baik di pekerjaan, ya, di mana kita berada, kita harus memberikan kesaksian lewat apa? Hidup kita. Cara kita, cara ngomong kita, pendirian kita, perilaku kita. Oh, orang menilai kita. Ya. Orang menilai kita. Ya. Kita menjadi garam dan terang dunia. Itu penting sekali. Kasut, ya. Artinya kita harus memiliki pemahaman firman Tuhan, ya. Untuk kita menjadi saksi, untuk kita menjadi berkat, ya. Yang paling penting, kita harus memiliki pemahaman tentang firman, dan kita harus juga menjadi pengaruh kepada orang lain tentang Injil Kristus dan damai sejahtera itu. Amin. Jadi saudara-saudara, marilah kita menjadi saksi, ya. Kita menjadi berkat, menyampaikan. Nah, saudara-saudara, di hari-hari inilah kita harus praktekkan. Banyak yang susah hari-hari ini. Jemaat Immanuel, ya, mungkin ada yang berkelebihan. Mari, di saat-saatnya kita harus menjadi saksi. Lewat apa? Kasih kita kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Amin. Itu kita harus buktikan, ya. Kita harus buktikan untuk apa? Untuk kita sampaikan. Kita harus memberikan sesuatu, ya, membawa dampak kepada orang yang membutuhkan. Bukan saja itu, kita memperkenalkan karya keselamatan kepada orang lain. Ya. Jadi saling menolong, saling memperhatikan, saling menasehati. Amin, saudaraku. Nah, saudara-saudara, selanjutnya yang berikut, ya, senjata apa? Ini adalah ayat yang ke-16, perisai. Perisai. Itu berbicara iman. Ya. Nanti renungan selanjutnya saya akan berbicara tentang iman. Nah, perisai memberikan perlindungan secara menyeluruh. Nah, kalau perisai itu kalau baju sirah itu sudah ditempatkan di dada. Tetapi perisai itu dia akan bisa bergerak dalam segala arah. Ya, dia tergantung seorang yang melihat. Tergantung prajurit melihat musuhnya. Ya, tergantung dia melihat arah senjata itu, anak panah atau pedang. Ya, dia akan berarti mata kita itu harus penting. Mata rohani kita harus jeli. Ya, mengawasi, dia selalu mengawasi. Ya. Jadi perisai itu memberikan perlindungan secara menyeluruh tentang apa? Menangkal serangan musuh. Siapa musuh kita? Adalah iblis. Ya, dia menggunakan panah api. Ya, di dalam Efesus 6 ayat 16 saya akan baca. Efesus 6 ayat 16, di situ dijelaskan, di dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai ini kamu dapat memadamkan panah api si jahat. Panah api. Ya. Pakai perisai iman. Ya. Perisai pada zaman dulu itu bisa berbentuk lingkaran dan juga berbentuk persegi, panjang, macam-macam. Dan itu terbuat bisa dari logam, besi. Ya. Dia mampu, ya, menangkis segala serangan-serangan. Nah, saudara, rupanya iman itu merupakan suatu senjata yang paling ampuh. Ya, iman itu merupakan senjata yang paling dahsyat. Dia penangkal. Ya. Lawan dia dengan iman. Lawan. Ya. Ia akan menyerang pikiran kita. Ya. Ia akan menyerang hati kita. Ia akan menyerang ekonomi kita. Ya.
keluarga kita, atau penyakit kalau kita tidak sungguh-sungguh ya melatih hidup kita. Ya. Perisai adalah perlindungan yang disediakan untuk bagi kita, ya, orang yang percaya, iman yang akan melindungi kita. Iman mengalahkan dunia, iman mengalahkan kekhawatiran, ya. Iman mengalahkan segala apa yang ada di dunia ini. Ya. Kita tahu Yusuf kenapa dia menang, karena dia mempunyai iman, dia punya perisai iman. Dia tidak pernah menjamah hal-hal yang najis. Daniel, dia tidak pernah menjamah hal-hal yang najis. Sadrak, Mesak tidak menjamah, tidak melakukan. Karena apa? Mereka punya perisai. Bahkan pun apa? Mereka rela mati. Demi apa? Kebenaran. Walaupun kami mati, gak apa-apa. Kami tidak mau menyembah akan patung itu. Nah, bagaimana saudara komitmen kita? Kita ya, persoalan sedikit mulai lemah iman kita. Dikatain orang mulai lemah iman kita. Ya, dan lain sebagainya. Kita harus menggunakan perisai iman. Nah, saudara-saudara perhatikan, ya. Perisai itu penting, saudara. Penting. Sangat penting, saudara. Mari kita gunakan iman kita. Iman itu mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, yang berikut, saudara. Yang berikut ayat yang ke-17. Yang paling penting juga, atau tidak kalah pentingnya, itu adalah ketopong. Ketopong itu adalah sesuatu, apa namanya, ya, yang dipakai oleh prajurit Romawi. Ya, dia lengkap, ya, menutup semua kepala. Ya, tinggal mata. Nah, ketopong itu bisa terbuat dari besi atau seperti logam. Dan itu dirancang khusus. Ya. Supaya apa? Karena ketopong itu penting. Nah, begitu juga kalau kita mengendarai sepeda motor, kita harus belajar untuk mengenakan helm. Helm bukan sekedar pakai begitu saja, tetapi harus dikunci. Supaya apa? Ketika ya kita enggak tahu kan, ya tiba-tiba ada orang nabrak dari belakang, tiba-tiba ada mobil seruduk dari belakang depan, kita terpental, ya kita jatuh. Ya, mungkin tangannya bisa patah, kakinya bisa patah, bisa di apa. Tapi kalau sudah kena kepala, ya perhatikan, wah pasti geger otak, ya, atau mengalami kematian. Jadi fungsi daripada ketopong itu adalah melindungi bagian kepala. Bukankah itu berbicara tentang pikiran kita? Ya, pikiran itu penting. Pikiran itu sangat penting. Ya. Di dalam kepala itu ada otak. Nah, otak itu yang sekian miliar itu sarafnya itu yang ada, ya. Dia yang memerintah semua, ya, apa gerak-gerik kita, ya. Semua di situ ada memori, ada ingatan, ya, semua terpusat di dalam otak kita, ya. Bayangkan kalau kita tidak jaga pikiran kita, ya, kalau kita tidak gunakan ketopong itu, keselamatan itu, kita apa yang terjadi? Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rupanya medan pertempuran, ya. Saya pernah pelajari tentang buku daripada Derek Prince, ya. Bagus sekali itu, saudara-saudara, ya. Saya banyak mengutip-utip di ayat yang saya sampaikan ini, ya. Ini benar, ya, apa yang kita lakukan ini. Jadi rupanya pertempuran rohani adalah dalam pikiran kita. Medan pertempuran yang paling luar biasa itu adalah pikiran. Pikiran membuat orang tidak percaya. Ya, masih ingat 10 pengintai? Ketika mereka mengintai tanah Kanaan, apa yang terjadi? Ya. Mereka tidak percaya. Padahal mereka sudah ditatar, sudah digembleng, sudah diberikan suatu nasihat kepada Musa. Bukan berarti mereka langsung mengintai, tetapi Musa memberikan modal, memberikan nasihat kepada mereka. Mereka adalah pemimpin setiap suku. Berarti mereka orang pilihan. Tetapi ketika mereka ada di satu medan selama 40 hari, 40 malam, mereka mengintai dari satu ke kota yang lain. Mereka melihat, mereka mengintai, mereka menyamar, ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berubah hidup mereka.
Pandangan mereka tidak lagi kepada janji Tuhan. Ya. Mereka lebih berpikir kepada pikiran, ya, logika. Nah, hati-hati dengan logika. Hati-hati dengan logika. Logika itu membuat kita tidak percaya. Benar kan? Tapi marilah kita sama-sama pakai kacamata iman. Iman itu dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, dua pengintai ini, Yosua dan Kaleb, ya, dia benar-benar percaya kepada janji Tuhan. Dan benar, dia yang masuk ke tanah perjanjian. Ya, kenapa bangsa Israel, terutama 10 pengintai ini gagal? Karena apa? Mereka memakai logika. Oh, tidak mungkin. Saul, dia pakai logika, tidak mungkin kamu mengalahkan Goliat, Daud. Tetapi Daud berkata tidak. Mereka bukan orang pilihan. Mereka tidak bersunat. Kita pasti mengalahkan orang Filistin. Amin. Jadi apa yang ada di dalam dunia ini, meskipun secara logika mungkin orang, tetapi saya percaya Tuhan kita adalah hebat. Tuhan sanggup. Ya. Apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi. Keselamatan itu penting. Amin. Ya. Kita harus mengandalkan pikiran, maksud saya kita harus mengendalikan pikiran kita. Pikiran kita harus tertuju kepada Kristus. Ya, sangat disayangkan banyak orang membiarkan pikiran, hati terluka, lemah karena tekanan hidup, depresi, ya. Sadar atau tidak sadar, ya, iblis mulai menguasai kita, mengintimidasi saudara dan saya. Ya. Tadi saya sudah katakan 1 Tesalonika 5 ayat 8, tetapi kita adalah orang-orang yang siap, bukanlah. Baiklah kita sadar, berbaju siratan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Mari kita pakai ketopong itu. Ya, kita harus pakai kacamata iman. Ya. Jangan berpikir tentang logika. Logika memang itu tidak percaya, membuat orang tidak yakin, ya. Karena lumayan logikanya kepikiran. Tetapi kalau kita belajar untuk memakai ketopong keselamatan itu hanya daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudara, mari sama-sama kita sungguh-sungguh hidup benar. Ada satu lagi, pedang roh. Tahu pedang roh? Ya. Senjata yang paling penting, paling ampuh untuk mengalahkan segala serangan iblis, yaitu pedang roh. Ya, pedang roh itu penting. Ya. Pedang bukan saja menangkal, tetapi sebagai senjata yang menyerang. Yang dimaksud adalah senjata kita adalah apa? Firman. Amin. Senjata kita adalah firman. Saudara, kalau kita tidak punya firman, iblis bisa mengintimidasi kita. Makanya rajin membaca firman, rajin untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini kita banyak mendengar, ya, rajin baca renungan firman Tuhan. Itu akan membuat kita, senjata kita itu, ya, amunisi kita itu lebih luar biasa. Pedang roh itu, ya, pedang. Ya. Pedang, tadi saya katakan pedang bukan saja menangkal, tetapi sebagai senjata yang paling ampuh menyerang. Ya. Yang dimaksud senjata itu adalah firman Allah. Firman. Yesus pernah dicobai berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali. Ya, di awal-awal pelayanan Yesus, dia dicobai iblis. Ya, 3 kali iblis menawarkan segala sesuatu. Tetapi dia cuma pakai apa? Ada tertulis. Amin. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis firman yang dahsyat, firman yang memberikan kemenangan. Oh, setan lari. Ya, enyahlah kamu dari sini setan. Ya, luar biasa. Jadi iblis kalah. Ya, iblis kalah. Dia menang. Ya. Segala siasat iblis yang coba untuk menggagalkan, tetapi Yesus, dia pakai firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Haleluya, ada tertulis. Jadi kita harus pakai firman itu. Ya. Jangan pakai firman itu untuk apa?
berargumen, tidak. Pakai firman itu sebagai senjata. Amin. Jangan pakai firman untuk berdebat, ya. Jangan pakai firman itu hidup dalam perdebatan. Tetapi pakai firman itu, ya. Untuk apa? Kita mau hidup, mau menyerang kepada iblis yang coba melemahkan kita. Amin, saudara-saudaraku. Jadi sekali lagi ya, mari kita pakai pedang roh itu. Ada macam-macam pedang roh, ya. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 4 yang ke-12, di situ jelaskan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Amin. Jadi luar biasa pakai pedang roh itu. Nah, pedang roh aja bukan saja firman. Pedang roh itu juga berbicara tentang apa? Doa kita. Doa itu suatu senjata. Amin, saudaraku. Doa itu senjata. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh itu merupakan doa itu satu peperangan. Kan doa itu macam-macam ya. Ada doa ucapan syukur, ada doa pengampunan, ya. Kemudian ada doa-doa peperangan. Kita melihat doa itu bisa mengalahkan segala siasat iblis yang coba mengagalkan hidup manusia. Itu. Kemudian pedang roh itu berbicara tentang apa? Berbicara urapan kuasa Tuhan. Nah, orang yang punya kuasa, iblis tidak sanggup berperang. Iblis tidak sanggup menyerang orang Kristen. Ya. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Kuasa itu bisa mengubah. Kuasa itu bisa mengalahkan si jahat itu. Ya, sebab itu saudara-saudara, mari sama-sama kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus pakai senjata itu. Ya, kita harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak pakai senjata itu, apalagi di akhir zaman ini, ya, banyak orang terseret, banyak orang gagal, banyak orang hidup susah, banyak orang hidup frustasi. Tapi marilah sama-sama kita mau hidup mempergunakan senjata Allah itu. Amin, saudaraku. Pedang roh. Jadi sekali lagi saudara kita, pedang roh itu apa? Pertama, firman. Yang kedua adalah doa kita. Yang ketiga adalah kuasa Tuhan, urapan. Ya. Kalau kita memiliki tiga hal ini, kita bisa sanggup mengalahkan apa yang ada di dunia ini. Amin. Kita akan pasti menang. Nah, saudara, yang terakhir, untuk kita alami kekuatan Tuhan, simpel saja, kita harus hidup sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kita harus rela dibentuk oleh Tuhan. Ya, dibentuk, mencari Tuhan dengan hati yang tulus dan melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kita tahu menjadi seorang prajurit Kristus, tidak usah jauh-jauh. Kalau kita lihat tentara, ya, sebelum dia terjun di medan, ya, yang akan diutus oleh komandan, dia harus melatih hidup mereka. Mentalnya harus dilatih, ya. Mental itu yang paling penting. Banyak kejadian beberapa waktu yang lalu, ya, seorang oknum, ya, dia mempergunakan senjata karena apa? Emosional, dia tembak atasannya. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak tahu itu di Jawa Tengah tidak salah, ya. Dia tembak karena apa? Dia tidak bisa menguasai, ya. Bahaya. Kita mempergunakan senjata. Jangan tembak sembarangan, ya. Jangan tembak sembarangan, jangan nyasar. Ya, jangan nyasar. Makanya kita harus dilatih, ya. Kalau kekristenan kita, kalau hidup kita harus dilatih supaya apa? Kita menjadi pribadi yang benar-benar seperti Kristus. Amin. Mental kita, spirit kita, roh kita itu akan terbentuk. Amin. Itulah. Mari kita mau kuat di dalam Tuhan. Ya, kuat karena apa? Kita punya musuh yang tidak pernah kelihatan. Dan itu yang menjadi. Seperti virus yang ini, apa kelihatan virus corona itu? Tidak kelihatan, kan? Mungkin kita sudah berjalan, ya, tiba-tiba sudah masuk dalam hidup kita. Ya. Sebab itu kita harus pakai pelindung, masker, ya, supaya apa? Terhindar dari segala virus-virus itu. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita sudah diberkati Tuhan. Firman Allah yang mengubah hidup kita,
Firman Allah yang memberikan kekuatan, dan firman Allah yang memberikan kekuatan untuk kita melawan segala apa yang ada di dunia ini. Puji Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sungguh kekuatan kehidupan kita adalah firman Tuhan. Tujuan kehidupan kita bahwa suatu kelak, suatu nanti, di penantian terakhir, kita menerima kehidupan yang kekal. Teruslah memiliki tujuan yang benar dan baik dalam kehidupan ini. Jadilah orang yang baik, dan itu baik. Tetapi jangan merasa paling baik. Dan jadilah orang yang benar, itu benar. Tetapi jangan menjadi orang yang merasa paling benar. Dasari kehidupan kita oleh kebenaran firman Tuhan. Agar apa yang menjadi kerinduan kita dapatkan itu dari Tuhan. Kekuatan itu kita dapat dari Tuhan. Uang, kecerdasan, kecantikan, kegantengan tidak membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi firman Allah akan membentuk kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sampailah kita kepada tujuan akhir itu. Puji Tuhan, Kau penolongku, Kau penghiburku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau penolongku, Kau penghibur. Oh, yang dijanjikan turun dari sidang jemaat Tuhan di GPDI Immanuel. Engkau kekuatan
untuk kami mampu menghadapi hari-hari ini. Roh Kudus menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada setiap pribadi lepas pribadi kami. Roh Kudus memberikan harapan yang selalu diperbaharui dari hari ke hari untuk kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak jauh dari kami. Engkau hanya sejauh doa kami. Kami percaya bahwa masa depan itu sungguh ada. Harapan-harapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Oleh sebab itu kami mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu kami mencari Tuhan. Oleh sebab itu kami berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa janji firman-Mu ya dan amin buat kami. Oleh sebab itu kami tidak mau jauh daripada-Mu. Terima kasih. Haleluya. Roh Kudus nukan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Oh, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Kami percaya bahwa ada pemulihan yang terjadi. Kami percaya ada kemenangan yang terjadi. Kami percaya ada kekuatan yang terus diperbaharui di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu bukan karena kami, tetapi semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman Allah yang sudah kami terima dan kami dengar. Terus taburkan di tanah hati kami yang paling subur, agar firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, sehingga dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Manis bagi orang-orang di sekitar kami, manis bagi banyak orang, dan buah itu akan tetap hidup, tetap ada. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami terima. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Terutama rohani kami, Amin. hidup kami tetap kuat. Biarlah hari-hari ini kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Kami mempergunakan senjata Allah Amin. untuk kami mengalahkan segala siasat tipu muslihat iblis. Amin. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami tetap Nama melekat Tuhan kepada Yesus. Engkau. Dalam Kami nama hidup benar kepada Yesus. Engkau. Kami hidup Oh, mau sungguh-sungguh melayani akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. kasih. Kami berdoa buat setiap jemaat Ya, GBD Immanuel kasih. Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan, baik di Terima Surabaya kasih Tuhan. maupun ada di Sidoarjo. Tuhan tolong mereka, kesehatan, kekuatan, perlindungan, haleluya. bahkan pun persekutuan Dalam mereka nama dengan Tuhan Tuhan Yesus. semakin erat. Dalam Meskipun nama Tuhan kami Yesus. sama-sama tidak bisa beribadah secara umum, tapi kami Ya percaya Tuhan. doa kami mereka tetap rohani, mereka Amin, terpelihara. amin, amin. Mereka mempunyai senjata yang ampuh Amin. untuk menghadapi situasi yang sulit ini Amin. Tuhan. Kami berdoa terutama Ya, pemerintah Yesus. negara kami ini Tuhan. Tuhan tolong mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Oh, para menteri yang ada Tuhan, mereka, kepala-kepala Tuhan. daerah Tuhan, sampai kepada Kekuatan Allah, kecamatan RT RW Tuhan, kekuatan tolong mereka. supaya mereka Hikmat, dapat bijaksana. melaksanakan pemerintahan ini dengan Di takut nama akan Tuhan. Tuhan. Kami berdoa Dalam dengan nama Tuhan Yesus.
apa yang terjadi hari-hari ini tentang mewabahnya virus Corona Tuhan. Banyak orang yang menjadi korban, bahkan pun ada yang sedang Yesus terbaring. Tuhan, Mereka bertarung jamah dalam mereka, satu Tuhan. penyakit, berjuang dalam penyakit. Dalam Tuhan, nama di mana Tuhan saja Yesus, mereka berada dalam Tuhan, nama Tuhan di Yesus, seluruh Indonesia, tolong. ketika mereka sedang alami sakit Tuhan, medis juga, doa Tuhan, kami tolong. Tuhan supaya Tuhan jamah, Dalam Tuhan nama sembuhkan, Tuhan Yesus. nyatakan Amin. kuasa-Mu Tuhan, supaya Amin. melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi, mereka sama-sama mengandalkan akan Amin. kekuatan Engkau Tuhan. Dalam nama Berkati Tuhan juga para Yesus. medis yang sedang menangani, Oh, para perawat, haleluya. dokter Tuhan, Mereka berjuang. supaya Tuhan mereka Dalam berjuang nama dalam Tuhan segala hal. Yesus, dalam Mereka harus nama Tuhan Yesus. mempertaruhkan nyawa mereka Perlindungan demi Tuhan, untuk merawat keselamatan pasien-pasien yang ada daripada Tuhan. Tuhan diberikan Kami berdoa kepada Tuhan mereka. supaya Tuhan Di dalam nama tolong Tuhan mereka Yesus. Tuhan, supaya mereka dapat menjalani Haleluya. sesuai dengan apa Haleluya. maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih. Berkati semua yang mengambil dalam bagian pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima Yang sudah kasih, Tuhan. memimpin pujian. Tuhan tolong Oh. hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati Ya, kami semua, Tuhan. seluruh yang mengambil multimedia. Engkau tolong, WMP, Engkau tolong lebih lagi Tuhan, untuk Ya, tetap haleluya. melayani akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari ini Haleluya. kami sudah dipulihkan. Kami sudah Amin. diberkati. Rohani kami Amin. disucikan, dipuaskan. Amin. Yes, Terima kasih Tuhan. haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa, Terima kasih. Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Amin. Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Amin. Tuhan sempurna dalam Amin. hidup kami Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Amin. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.